Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Rabu 22 September 2021, diambil dari 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Ketika manusia diciptakan Allah, sesungguhnya Allah mengharapkan manusia dapat diandalkan melakukan kebenaran di dunia ini. Semua orang percaya tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab sebagai pekerja-pekerja Tuhan. Yang disebut pekerja Tuhan bukan hanya mereka yang mempunyai jabatan resmi di gereja, semisal pendeta, sintua, dan non-pertohonan lainnya, atau yang sudah terlibat dalam pelayanan. Akan tetapi, semua orang yang mengaku diri sebagai orang percaya atau pengikut Kristus wajib melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, dalam pemberitaan firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa tugas utama seorang pekerja Kristus adalah memberitakan kebenaran. Karena itu, kita adalah pemberita kebenaran. Maka kita pun tidak boleh main-main dengan kekristenan kita. Seorang pekerja Tuhan wajib memikul sifat ilahi, yaitu hidup yang mencerminkan Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Bisa kita baca nanti di 1 Yohanes 2:6. Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk memperingatkan semua orang percaya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tetapi banyak dijumpai orang Kristen yang justru bukan teladan baik yang ditunjukkan. Sebaliknya, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sering terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, fitnah, gosip, dan saling menjatuhkan antara yang satu sama yang lain di antara jemaat dalam satu lingkup gereja. Dan yang lebih menyedihkan lagi ialah terjadi persaingan yang tidak sehat antara denominasi gereja, sehingga gereja menjadi terpecah-pecah atau membentuk kubu-kubu.
Di dalam pelaksanaan tugasnya, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa seorang pekerja Tuhan harus mampu mengekang lidahnya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, agar jangan mereka bersila kata, karena itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. 2 Timotius 2 ayat 14. Kalau hidup kita sendiri tidak mampu menjadi kesaksian yang baik, bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa dan memberitakan kebenaran kepada orang lain? Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia di hadapan Allah. Jadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan, kita upayakanlah agar tidak ada hal apapun yang membuat orang lain tersandung imannya oleh perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi hidup kami di pagi yang indah ini. Tuhan masih memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam hidup kami, dan berilah kami hati untuk selalu mengucap syukur di setiap waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi ini Tuhan menegur kami agar diri kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan juga kami dapat mengekang perkataan kami. Kiranya kami hanya berkata-kata untuk menghibur dan menjadi berkat bagi sesama. Janganlah kiranya kami menyakiti hati sesama kami, agar kami tetap Tuhan pakai untuk menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin banyak kekacauan maupun kejahatan. Kiranya kami juga mempunyai hati yang takut akan Tuhan di dalam setiap langkah kami. Tuhan Yesus, bentuklah kami hari demi hari untuk menjadi orang-orang yang Engkau kasihi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.